tes mengenai itu, tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita sudah terhipnosis secara kultur dengan paham-paham Zion. Jadi kalau kita teriak anti Zionisme, sebenarnya kita seibarat maling teriak maling gitu ya. Kita mengatakan itu padahal kita melakukan hal itu. Bagaimana caranya untuk membuat ini tidak kelihatan? Ya, kan harusnya kelihatan sekali, tapi caranya indah sekali. Saya ambil gini, saya ambil aja di dunia sains. Di dunia sains itu jurnal, dibilik jurnal-jurnal yang sangat prestisius seperti jurnal Nature itu sangat terkenal ya, jurnal statistik yang sangat terkenal. Itu disediakan oleh mereka karena mereka yang punya uang, percetakannya mereka, yang mencetak mereka, jurinya juga mereka. Kemudian kalau ada satu saintis punya pendapat mengenai satu isu yang berbeda dengan isu yang lain, itu dibiarkan mereka bertengkar, dibiarkan. Untuk menunjukkan apa? Menunjuk kebebasan pers. Jadi artinya biarkan mereka mendiskusikan pendapat mereka, tapi kan yang mengontrol kita juga. Tapi publik akan menilai ini kebebasan pers. Kalau misalnya di surat kabar juga kita lihat, misalnya satu penulis dengan penulis lain ribut. Kita melihat ini kebebasan pers. Padahal kebebasan pers itu dia juga yang desain, ya, karena aturan-aturan hukumnya mereka juga yang desain, dan itu masuk ke berbagai bangsa, berbagai negara, sehingga aturan-aturan hukum mengenai pers pun kalau kita lihat yang di Indonesia hampir sama juga kebebasan pers yang kita pakai. Jadi menunjukkan bahwa negara itu demokrasi, padahal itu adalah desain, dan mereka mengatakan biarkanlah mereka mendiskusikan kebodohan mereka, mengatakan seperti itu, tertawa saja mereka melihatnya. Sejauh mereka tidak mengganggu kepentingan kita, gitu kan? Lebih. Sebenarnya itu untuk kepentingan mereka. Iya, kepentingan mereka. Kepentingan mereka. Karena kalau itu ada kan ada chaos. Iya. Ya. Ambil contoh misalnya yang kita lihat adalah contoh mengenai kapitalisme dengan komunisme. Selama ini kita melihat di masa lalu terjadi perang dingin. Sekarang perhatikan yang membuat buku manifesto komunisme itu Karl Marx 1849. Siapa yang membiayai? Yang membiayai ternyata Engels. Engels itu sahabatnya Karl Marx dan dia tokoh kapitalis. Dan kalau kita lihat negara partai komunis atau faham komunis pertama kali dideklarasikan oleh kaum ateis, nihilis, komunis. Di mana? Di New York tahun 1856. Jadi kita selalu pikir itu di Rusia, ternyata di Amerika dideklarasikan. Mengapa? Karena itu untuk menciptakan terjadinya polaritas. Kalau nggak ada polaritas, tidak bisa terjadi kekacauan. Ya, dibikin dulu polaritas plus dan negatif. Dalam hal ini kapitalis yang dianggap positif, yang ini negatif, dan masing-masing punya follower. Dan sebagai rakyat, kita terbawa dengan permainan itu. Kita bilang oke, kita ikut menjadi kapitalis atau kita menjadi sosialis atau komunisme. Ya, terbawa dengan situ. Skenarionya kalau saya menciptakan itu, skenarionya oke, nanti setelah 80 tahun yang menang kapitalis ya, atau gampang. Tetapi selama itu terjadi, akan terjadi kekacauan. Ya, akan terjadi kekacauan, akan terjadi perang. Kalau terjadi kekacauan karena perang, siapa yang diuntungkan? Kapitalis. Kalau ada perang, misalnya kita lihat dengan Nazi, dengan Jerman, perang dengan sekutu, siapa yang diuntungkan? Orang-orang yang tadi yang menguasai dunia. Karena dia membiayai di sebelah kiri, dia membiayai sebelah kanan, dia bisa bikin pabrik baja, bisa bikin pabrik tank. Mereka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga masalah moral tidak ada lagi dalam politik. Yang ada adalah despotisme. Ya, yang ada cuma despotisme saja. Itu dilakukan selama bertahun-tahun, lakukan seperti itu. Ya. Oleh karena itu memang perang kita lihat detik ini pun masih ada perang. Ya, tidak pernah ada habis-habisnya. Karena dan itu coba kita lihat Taliban. Afghanistan kan miskin negara. Mereka kok bisa punya roket-roket yang mahal-mahal, punya kuat. Dari mana kalau nggak ada yang membiayai? Ya. Nah, tentu ada tradingnya juga. Mereka mempunyai narkotik, mereka mempunyai drugs di Afghanistan tumbuh subur, dibiayain dengan itu. Narkotiknya kemana dibawa oleh kelompok ini, diberikan kepada generasi-generasi muda. Untuk apa? Untuk gampang dikuasai. Ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk menguasai dunia dengan berbagai cara. Di budaya bagaimana? Melalui fashion, melalui musik-musik. Ya. Melalui isme-isme, melalui ikon-ikon seperti Madonna. Madonna mungkin nggak rasa dijadikan ikon, tapi itu membuat satu tren baru seperti Britney Spears ya, dijadikan ikon. Itu adalah ikon-ikon yang mereka tidak sadar dibuat, ya, sehingga mereka terkenal. Untuk terkenal kan tidak gampang. Kok bisa mereka terkenal? Ya.
itu tentu ada yang mensupport semuanya. Ya, ada yang mensupport untuk apa? Perhatian masyarakat dari situ gampang dipengaruhinya. Ya, kalau perjudian sama juga. Perjudian untuk membuat masyarakat menjadi kacau. Iya. Ya. Raja-raja judi dunia banyak kan bandarnya orang Yahudi ya. Mereka juga. Jadi Yahudi bukan lagi suku bangsa kalau kita bicara. Yahudi adalah mind pattern. Ya, bisa kita orang Jawa tapi mind pattern kita dalam hati. Tapi sekarang ini kan ada semacam konspirasi yang memang sengaja dibentuk untuk menyaingi, bahkan untuk mengenyahkan konspirasi Yahudi. Yang ya itu konspirasi white supremacy. Orang-orang yang menganggap bahwa Yahudi itu ancaman terbesar bagi supremasi orang kulit putih. Bahkan banyak dari mereka menyebutkan bahwa agama Yahudi itu antikristus. Nah, itu banyak itu disebutkan di kelompok-kelompok di Amerika seperti Ku Klux Klan, dan kemudian di Eropa sekarang ini termasuk Eropa Timur berkembang kelompok-kelompok neo-Nazi. Nah, ini apakah Anda melihat bahwa ini suatu organisasi yang cukup potensial untuk mengimbangi konspirasi Yahudi yang diatur melalui Zion Protocol tadi? Kalau ini patternnya udah lebih jelas lagi yang ini ya. Sama dengan kapitalis sama komunisme. Kalau kita lihat kan seolah-olah berlawanan. Padahal yang membuat adalah satu organisasi juga, di Zionisme. Dia yang membuat. Kenapa? Supaya terjadi friction. Ya, kalau ada friction pasti akan mengambil keuntungan. Ya, sekarang ada Yahudi ya, mereka ciptakan lah, misalnya ada neo-Nazi, ya, the Ku Klux Klan, ya, diciptakan memang seperti itu. Kenapa? Supaya ada friction. Ya, kalau ada friction dia gampang untuk mengontrolnya. Ya, dan mereka bisa melihat warna mana kawan, mana lawan. Mereka bisa melihat. Jadi untuk memetakan, ambil contohnya Demokrat sama Republik. Dulu tahun 1900-an tiap kali voting pasti yang menang Republik. Kenapa? Karena Demokrat itu terdiri dari orang-orang hitam, orang-orang pengangguran, ya, dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau voting pasti Republikan menang. Kalau Republikan menang tidak ada yang bisa mengontrol kan, karena pasti menang terus. Tapi kalau Demokrat harus menang, orangnya kurang. Jadi bagaimana cara dia untuk menang? Dilakukanlah di Rusia pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi. Ya, tahun 1907 dilakukan pembunuhan. Sehingga apa? Terjadilah program namanya program yang mentransmigrasi. Sehingga orang-orang Yahudi itu bisa ditampung, bisa memberikan suaranya di Partai Demokrat. Kemudian pada waktu Perang Dunia Kedua, ya, banyak orang-orang di situ. Nah, jadi sekarang Demokrat menjadi kuat. Ada balance of power. Ya, ada balance of power. Dengan demikian kalau dia menjadi voting juga menjadi lebih banyak. Jadi mereka ciptakanlah orang-orang yang tidak tertampung, orang-orang yang tertindas, itu Partai Demokrat. Orang-orang yang established adalah orang-orang Republik. Ya, kenapa? Untuk menciptakan balance of power. Tapi siapapun yang menang, apakah dari Republik, apapun dari Demokrat, yang mengatur mereka juga. Jadi seorang Obama, kita lihat dari Demokrat, jangan kita anggap, oh Obama bisa ruling the world. No, Obama pun dikendalikan oleh kelompok ini. Ya, tanpa ada kelompok ini, maka Obama tidak akan bisa jadi presiden. Bahkan ada orang yang mengatakan siapapun yang menjadi presiden Amerika, dia harus mengabdi kepada raja minyak atau raja uang. Betul, kenyataan demikian. Itu bukan kata kita. Kita bisa cek di internet, di semua buku, ya, banyak sekali dengan bukti-bukti investigasi, dokumenter, film-film dokumenter mengenai itu banyak sekali. Cuma main pattern kita selalu mengatakan apa benar seperti itu, too good to be true. Ya, main pattern lagi karena kita sudah terhipnosis seperti itu. Ya. Tapi kalau kita membuka main pattern lagi, kita bisa melihat persoalan-persoalan di dunia dengan lebih jelas, sehingga kita bisa memposisikan diri kita mau berada di mana supaya kehidupan kita akan lebih baik lagi. Jadi mungkin juga sama dengan misalnya Al-Qaeda ya. Sekarang ini